Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali lagi belajar matematika dengan bab peluang. Oke, sebelum kita belajar tentang peluang, mari kita pelajari kompetensi dasarnya. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu menentukan peluang kejadian. Yang kedua, untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Oke, kita belajar tentang ruang sampel dan kejadian. Nah, diperhatikan di sini ada satu keping uang logam kita lempar. Nah, di sini ada sisi angka, ya, sisi angka yang seperti ini, ada sisi gambar. Maka ruang sampelnya adalah, ya, ruang sampelnya saya tuliskan dalam tanda kurung ada satu, ada angka, oke. Ada gambar karena sisinya terdiri dari angka dan gambar. Nah, untuk titik sampel itu adalah N, S. Nah, N di sini menyatakan banyak. Nah, banyak anggota dari ruang sampel. Anggotanya ada berapa? Oh, 1, 2. Berarti anggotanya adalah 2. Kejadian, oke, berarti kejadian adalah bagian dari titik sampel ini. Kejadian muncul sisi angka, kejadian muncul sisi gambar. Berarti kejadian yang mungkin adalah 2, yaitu yang pertama kejadian muncul sisi angka dan muncul sisi gambar. Ya, selanjutnya, perhatikan pelemparan sebuah dadu berikut. Nah, kemungkinannya adalah yang pertama muncul sisi dadu 1, sisi 2, dan seterusnya sampai sisi 6. Nah, maka ruang sampelnya adalah, kita tuliskan kembali dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka titik sampelnya adalah, berarti N, tetap kita kasih N adalah banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Kejadiannya apa saja? Berarti kejadiannya muncul sisi angka 1, muncul sisi angka 2, dan seterusnya sampai muncul sisi angka 6. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud ruang sampel dan kejadian? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Kita cek di sini. Nah, apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Saya ulangi, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kalau kejadian adalah beberapa elemen hasil dari ruang sampel yang sedang diamati. Berarti kejadian itu bagian dari ruang sampel. Nah, setelah kita mempelajari beberapa percobaan tadi, nah silahkan nanti dikerjakan penilaian prosesnya yang sudah saya share nanti di grup. Nah, di sini penilaian proses pertama, tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Yang pertama, pelemparan 2 buah mata uang. Terus yang kedua adalah pelemparan 3 mata uang. Yang kedua, tentukan nilai X dan banyaknya anggota X. Jika yang pertama, X yang menyatakan kejadian munculnya bilangan genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Yang kedua, X yang menyatakan kejadian munculnya mata uang angka dan gambar secara bersamaan pada percobaan pelemparan 2 buah uang logam. Nanti silahkan dikerjakan ya. Selanjutnya kita belajar tentang peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggotanya adalah NS dan A merupakan suatu kejadian dengan banyak anggota, kejadian A adalah NA, maka peluang kejadian A adalah, maka peluang kejadian A adalah NA
Oke, saya kasih kurung. Di sini tulisannya kurungnya ya. NA per NS. Nah, kisaran nilai peluang kejadian A adalah antara 0 sampai 1. Peluang kejadian A sama dengan 1, berarti kejadiannya pasti terjadi. Nah, peluang kejadian sama dengan 0, berarti disebut kejadian mustahil. Langsung pada contoh. Contoh yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Kita tahu bahwa banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6. Katakanlah A adalah kejadian. Ini saya tulis kejadian. Muncul sisi ganjil, berangka ganjil ya. Kalau saya tuliskan, anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Maka banyaknya anggota kejadian A adalah 3. Berarti peluang kejadian A sama dengan 3 per 6. Kalau kita sederhanakan, jadi 1 per 2. Apa itu artinya 1 per 2? Berarti dia muncul 1 kali dari nanti 2 kali pelemparan. Nah, selanjutnya kita akan belajar contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dalam kotak terdapat 3 bola biru dan 2 bola putih. Berarti bolanya ada 5. Jika dalam kotak diambil 2 bola secara bersamaan, tentukan peluang terambilnya 1 bola biru dan 1 bola putih. Kita hitung dulu NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampel. Karena pengambilan bola, berarti kita pakai kombinasi. Berarti kombinasi dari 5 bola diambil 2. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita bagi 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1. Kita kali dengan 3 faktorial. Oke, langsung bisa kita bagi. Berarti 2 kali 1-nya kita bagi dengan 4. 4-nya sisa 2, berarti 5 kali 2 adalah 10. Berarti banyaknya anggota ruang sampelnya adalah 10. Selanjutnya, katakanlah A itu adalah kejadian terambil 1 bola biru, dan 1 bola putih. Maka banyaknya anggota kejadian A, tetap kita pakai kombinasi. Kombinasi dari birunya ada 3. Kita ambil 1, karena kata hubungnya dan, maka dikali kombinasi dari 2 diambil 1. Kita jabarkan. Berarti di sini 3 faktorial dibagi dengan ini 1 faktorial dikali 3 dikurangi 1, berarti 2 faktorial. Kita kali dengan 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan, ini 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 faktorial, karena pembaginya sampai 2 faktorial yang paling besar. Berarti kita bagi 2 faktorial saja, karena 1 faktorial nilainya adalah 1. Di sini kita kali 2 faktorialnya, saya jabarkan 2 kali 1. Untuk 1 faktorial kali 1 faktorial adalah 1. Berarti hasilnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Maka peluang kejadian A adalah 6 per 10. Kalau kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, berarti 3 per 5. Nah, maka peluang kejadian terambilnya 1 bola biru dan 1 bola putih adalah 3 per 5.
Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan dan wajib kalian kerjakan di link nanti yang sudah saya kirimkan di grup. Nah, di sini pertanyaannya adalah satu set kartu remi yang terdiri dari 52 kartu dikocok berkali-kali. Nah, kemudian tentukan satu kartu itu diambil dari satu set kartu remi tersebut, ya. Berarti dari 52 nanti itu diambil satu. Nah, kira-kira berapa peluang kejadian terambilnya? Yang pertama, sebuah kartu merah. Nah, diperhatikan, berarti yang pertama adalah kejadian terambilnya kartu merah. Nah, kartu merahnya nanti ada berapa? Nah, pertanyaan yang kedua, peluang kejadian sebuah kartu as hitam. Yang ketiga, peluang terambilnya sebuah kartu wajib. Yang keempat, peluang terambilnya sebuah kartu bukan wajib. Nah, silahkan nanti dikerjakan ya, wajib dikerjakan. Nah, teliti jawaban Anda kembali, baru dikirimkan ke saya. Oke,